yang datang kepada Nabi Musa yang membawa hukum Taurat, dan akan datang kepada Nabi Muhammad membawa hukum juga atas dunia. Makanya dikatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Oke, ini mengenai apa ya? Ada dua hal yang aku tanyakan kepada Bang semua. Karena sering aku bertanya kepada kaum muslim, tapi jawabannya nggak tepat sasaran lah istilahnya. Pertanyaannya ada dua macam. Yang pertama mukjizat, dan yang kedua yaitu umi, dalam arti ada dibilang julukan kepada Muhammad yaitu buta huruf, nggak bisa baca, atau ada juga yang bilang itu umi, arti dalam Al-Quran itu adalah penduduk asli. Oke, yang ku pertanyakan itu mengenai mukjizat, ya. Kami sebagai umat Kristen menyatakan kepada kaum musliman, apalah mukjizat yang telah dilakukan oleh Muhammad, yaitu Al-Quran. Jadi kita tahu dulu apa itu mukjizat. Mukjizat itulah yang dilakukan atau yang dilakukan oleh oknum itu sendiri. Seperti Musa. Apa mukjizat Musa? Yaitu membelah laut. Yang melakukan hal demikian adalah Musa itu sendiri, walaupun itu dari kehendak Tuhan itu sendiri. Bagaimana dengan Muhammad? Oke Bang semua. Oke Abang. Yo kodong. Silakan Bang. Kodong minum. Belum pergi kodong makan. Dari tadi lama kali Abang minum. Udah minum dulu tuh. Udah minum dulu minum. Kodong makan. Masih santai masih. Ngapa nak kamu? Ini udah jam berapa, lama kali Abang makan? Banyak kali alasan Abang. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara mengenai mukjizat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang perlu dijelaskan di sini, seluruh nabi dan rasul itu sudah pasti memiliki mukjizat. Sudah pasti punya mukjizat, dan mukjizatnya kemudian itu diberi oleh Allah sesuai dengan keadaan kaum, keadaan bangsa, keadaan masa pada saat itu. Nabi Musa diberikan mukjizat, salah satunya tongkatnya jadi ular. Kalau mukjizat itu diberi kepada Yesus untuk apa? Begitu Paulus datang, tongkatnya jadi ular. Jangan maju, nanti kau dicotok sama ularku. Itu tidak nyambung. Atau ketika kemudian Nabi Muhammad datang, diberi kemudian laut terbelah. Untuk apa? Oh, untuk berhaji, laut terbelah, nggak nyambung. Atau ketika Nabi Isa atau Yesus datang, diberi mukjizat kemudian dia bisa belah lautan. Ya untuk apa? Nggak cocok. Tapi saudara, semua para nabi itu memiliki keunggulan, memiliki mukjizat. Namun selain dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukjizat mereka tinggal kenangan, hanya bisa didengar di kuping. Kalau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukjizatnya selain di kuping juga di mata dan juga di kulit. Apa itu? Mukjizat berupa Al-Qur'anul Karim yang datang kepada beliau. Tauratnya Nabi Musa, mana? Injilnya Yesus, mana? Enggak ada. Al-Qur'annya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa dipegang, bisa diraba, bisa dilihat, bisa didengarkan. Subhanallah. Itu yang pertama. Satu-satunya mukjizat yang bisa disentuh dan bisa dilihat sampai hari ini dari para nabi, tinggal mukjizat dari Nabi Muhammad SAW. Bola laut sudah nggak bisa dilihat, tongkat jadi ular nggak bisa dilihat, bangkitkan orang mati nggak bisa dilihat, dan seterusnya. Nah kalau mukjizat level-level kayak begitu, ya banyak. Rasulullah Muhammad SAW Isra Mi'raj, kemudian segelas susu mengenyangkan banyak orang, kemudian makanan sedikit cukup untuk banyak makan, memberikan makan kepada orang lain.
Kemudian Rasulullah punya mukjizat yang lebih dahsyat dari Nabi Isa atau Yesus menghidupkan mayat dengan izin Allah. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam justru menghidupkan batu kerikil dan batu kerikil ini ikut bertasbih kepada Allah. Kalau Yesus membangkitkan orang mati mah itu kecil, namanya orang yang pasti hidup. Tapi Rasulullah diceritakan kemudian dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, sesungguhnya aku menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah halaqah, dalam sebuah halaqah itu dalam sebuah pengajaran atau pendiskusian atau dalam sebuah pengajian atau kajian atau kebaktian. Di tangan beliau ada batu-batu kerikil. Lalu kami mendengarkan batu kerikil itu bertasbih di telapak tangannya. Subhanallah. Batu-batu bertasbih, coy. Yesus membangkitkan orang mati, baginda Rasulullah Muhammad SAW membangkitkan batu-batu kerikil sehingga batu kerikil itu mengeluarkan suara bertasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Jadi kalau mujizat-mujizat kayak membangkitkan orang mati itu mah cemen, boy. Nabi Muhammad SAW jauh lebih dahsyat. Tapi itu kan tinggal kenangan, cuman di kuping doang. Kita nggak melihat pada saat itu. Yesus membangkitkan Lazarus, Lazarusnya entah kemana, merantau kemana, enggak tahu kita. Dia membangkitkan Lazarus, kemudian membuat orang lumpuh berjalan, orang lumpuhnya entah kemana, dia tamasya. Membuat orang buta melihat entah kemana, dia apakah dia yang menciptakan kacamata setelahnya entah, tidak tahu. Tapi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian diberi mukjizat. Apa mukjizat yang diberikan oleh Allah yang kepada Rasulullah yang bisa kita lihat hari ini? Yang pertama, al-jazul balaghah. Apa itu mukjizat dari segi keindahan sastra atau balaghah dalam Al-Qur'anul Karim? Apalagi mukjizat berupa tasyrih. Apa itu? Mukjizat dari segi pensyariatan hukum. Pada saat penetapan hukum-hukum tersebut, hukumnya yang adil, hukumnya yang sempurna, hukumnya yang komprehensif, dan sampai pada hari ini hukum-hukum itu tetap kekal, tak pernah berubah. Lalu apa lagi? Mukjizat yang ada dalam Al-Quran, al-ilmi. Apa itu? Mukjizat dari segi ilmu pengetahuan, benar dan sesuai dengan perkembangan zaman, bisa menjawab semua masalah kontemporer yang muncul kemudian di akhir zaman ini. Itu mukjizat dari Al-Quran. Lalu apalagi mukjizat dari Al-Quran? A'dadi, kata Allah, mukjizat dari segi matematik, dari segi statistik, dari hitungan dan seterusnya. Lalu isinya mencakup hal-hal gaib yang sudah terjadi dan yang belum terjadi, mengungkap isi hati orang-orang kafir, mengungkap isi hati orang-orang munafik, dan mengungkap makar mereka dan pembalasan-pembalasan terhadap mereka. Itu mukjizat yang terangkum dalam Al-Quran. Apa mukjizat lagi? Isi kandungan Al-Quran terbebas dari kontradiksi. Aspek penjagaannya yang sempurna dengan cara dihafalkan, dituliskan, dijelaskan oleh tafsirnya dalam kitab-kitab tafsir, dikeluarkan hukum-hukumnya dalam kitab fikih, dan dikeluarkan ilmu-ilmunya tentang dalam bentuk ulumul Quran. Lalu ada enggak buku di atas muka bumi ini yang mensifati buku seperti Rasulullah Muhammad SAW? Padahal beliau berasal dari kaum yang ummi. Itu pertanyaan kedua nanti ya. Lalu kemudian aspek pembuktian, aspek tantangan yang tidak bisa dijawab oleh zaman sampai akhir zaman. Subhanallah. Itu isi Al-Quran. Ada buku matematika yang lebih hebat dari Quran? Ada buku kedokteran yang lebih hebat dari Al-Quran? Sungguh tak ada. Dan kita bersaksi bahwa apa yang kita lihat berupa kitabullah membuat orang-orang barat, cendekiawan barat, ilmuwan barat, saintis barat kemudian memeluk ajaran agama Islam, bukan karena melihat dari aspek pemeluk agamanya, tapi karena mereka melihat Al-Quranul Karim sebagai mukjizat yang satu-satunya bisa dilihat, bisa diraba, dan bisa kita dengarkan. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diterangkan oleh Allah, bismillahirrahmanirrahim, wa ma kunta tatslu min qablihi min kitaba wa la tukhuttu bi yaminika idzal lartabal mubtilun. Engkau wahai Nabi Muhammad tidak pernah membaca sesuatu kitab sebelum Al-Quran, tak pernah mengurai Taurat, tidak pernah membaca Bible, tidak pernah membaca Injil, tidak pernah membaca Perjanjian Baru, surah-surah Paulus dan seterusnya. Kamu tidak pernah membaca kitab Tanak, Taurat, Nevi'im, Ketubim. Engkau tidak pernah menulis suatu kitab dengan tanganmu sendiri.
sekiranya engkau pernah membaca menulis kitab, niscaya ragulah orang-orang yang mengingkari. Tapi apa yang terjadi? Allah mengatakan huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat suci Al-Quran, lalu mensucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, yaitu sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Subhanallah, satu jazirah Arab, orang-orang jahiliyah, penyembah berhala, kemudian tersingkirkan dengan digantikannya hukum-hukum mereka dengan hukum Allah. Melalui siapa? Melalui seorang yang ummi, seorang pemimpin dari kalangan orang-orang yang tidak pernah membaca kitab-kitab terdahulu, yang tidak mengerti apa itu Musa, yang tidak paham apa itu Torah, yang tidak mengerti apa itu hikmat Injil. Tetapi beliau kemudian menguraikan hukum-hukum itu. Subhanallah. Jadi pengingkaran apalagi yang hendak kita ingkari terhadap Al-Quranul Karim, terhadap kenabian beliau? Coba. Jadi sahabatku, dua pertanyaan ini saya rasa saya sudah jawab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa mendapatkan kemudian edukasi yang baik terhadap saya pribadi. Cuman saya belum minum. Ya silakan ditanggapi atau ditambahkan dari guru-guru saya yang ada di sini. Silakan. Boleh aku tanggapin ya Bang? Silakan. Oke. Dari biar Bang Juma minum dulu. Oke. Dari pertanyaan mengenai mukjizat, tapi yang dijelaskan Abang Zuma yaitu apa saja mukjizat yang ada di dalam Al-Quran. Yang kupertanyakan bukan apa-apa saja yang mukjizat yang ada di dalam Al-Quran, bukan. Yang menjadi pertanyaanku, kan aku pernah bertanya kepada kaum muslim atau kaum Islam lah ya, demikian. Tanya, apakah mukjizat Muhammad yang pernah dia lakukan, yaitu itu adalah mukjizat Al-Quran. Berarti dialah yang melakukan, dialah yang membentuk Al-Quran tersebut. Jadi pokok masalahnya adalah kalau dibilang Al-Quran itu dari mana? Lain lagi dibilang Al-Quran itu adalah dari Allah itu sendiri, dari Allah itu sendiri. Tetapi kenapa dipertanyakan apakah mukjizat Muhammad? Kenapa dibilang Al-Quran? Begitu demikian. Iya. Jadi yang dikatakan mukjizat itu adalah sesuatu yang luar biasa, melumpuhkan sesuatu yang biasa-biasa saja. Itu mukjizat. Menggugurkan sesuatu yang dianggap luar biasa, melawan sesuatu yang dianggap luar biasa, menggagalkan sesuatu yang dianggap dahsyat. Dengan adanya Al-Quran kemudian, maka keindahan sastra orang-orang Arab dan kehebatan ilmuwan di atas muka bumi ini itu lumpuh dengan adanya Al-Quranul Karim. Apa yang ditemukan oleh para ilmuwan, apa yang ditemukan oleh ilmu kedokteran, apa yang ditemukan kemudian oleh saintis dan seterusnya, rupa-rupanya begitu mereka berpuluh-puluh tahun melakukan penelitian, contoh misalnya tentang embrio, bagaimana kemudian wanita itu hamil, mengalami kehamilan, bagaimana posisi menjadi janin, bagaimana posisi menjadi daging, menjadi tulang, menjadi darah dan seterusnya. Mereka puluhan ratusan tahun melakukan penyelidikan sampai regenerasi mereka, hingga sampai menemukan alat-alat canggih untuk melihat apa yang terjadi dalam perut manusia. Tahu-taunya 1400 tahun silam hal itu sudah diberitakan terlebih dahulu oleh Al-Quran. Jadi kalau Anda berbicara mengenai mujizat, tadi saya sudah menerangkan bagaimana Rasulullah Muhammad SAW kemudian membelah bulan, bagaimana kemudian Rasulullah Muhammad SAW segelas susu itu bisa mengenyangkan banyak manusia. Abu Hurairah dan para sahabatnya yang sangat miskin tetapi amat banyak ilmunya dan amat kuat hafalannya, dia yang sering mengalami kelaparan. Tapi Rasulullah Muhammad SAW menurut riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, beliau mampu dari segelas air, segelas susu
memberikan minuman kepada banyak orang yang ada di sekitarnya pada masa itu. Jadi itu mah kecil, ku bilang kecil mujizat-mujizat seperti itu. Lain lagi mengenai Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, itu dialami langsung oleh beliau. Belum lagi ketika makanan sedikit kemudian cukup untuk memberikan makan kepada orang banyak. Bagaimana hal ini diceritakan kemudian oleh Abu Talha, yang mendengarkan hal itu akhirnya menemui istrinya, bahwa Rasulullah kemudian bisa memberikan makanan orang-orang dengan mukjizat seperti itu. Dan alhasil Rasulullah terbukti mampu memberikan hal yang diinginkan oleh orang pada masanya. Belum lagi mukjizat dalam peperangan, pasukan cuman beberapa orang, lawannya sampai ribuan, bisa lumpuh lawan-lawannya. Apakah itu masih kurang? Rasulullah Muhammad SAW membuat batu kerikil hidup. Apakah itu masih kurang? Ketika Al-Quran menjelaskan dalam surah Al-Baqarah, istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar. Nabi Musa memukul batu dengan tongkatnya, batu itu memancarkan air sebagai mata air untuk kaumnya. Tapi Rasulullah jauh lebih hebat. Rasulullah Muhammad SAW justru jari-jarinya yang menjadi mata air, sumber mata air, sehingga jari-jarinya mengeluarkan kemudian air. Dan itu diceritakan kemudian peristiwa ini oleh Imam Al-Baihaqi. Jadi mau kayak mana lagi? Cuman kita nggak perlu membesar-besarkan ini semua. Kenapa? Jangan sampai orang beralih menyembah kepada dirinya. Bagaimana kemudian Rasul Muhammad SAW menyembuhkan siapa? Menyembuhkan orang buta yang buta sejak lahir. Al-Quran menerangkan, Anda coba baca dalam surah Ali Imran ayat 49. Baginda Rasulullah Muhammad SAW kemudian melakukan hal itu. Meskipun kemudian Nabi Isa alaihissalam diceritakan di ayat yang saya sebutkan tadi, surah Ali Imran ayat 49. Akan tetapi Rasul Muhammad SAW pun banyak menyembuhkan orang. Yang pertama, menyembuhkan kaki sahabat Abdullah bin Atik yang patah saat menjalankan misi penyerangan. Itu disebutkan kemudian banyak. Lalu kemudian bagaimana menyembuhkan luka Salamah, banyak. Menyembuhkan kebutaan dengan doa yang diajarkan Rasul Muhammad SAW, yang diriwayatkan kemudian Utsman bin Hunayf. Banyak mujizat-mujizat beliau. Menyembuhkan luka Khubayb bin Adi. Lalu kemudian menyembuhkan mata Qatadah yang sudah keluar biji matanya, keluar matanya itu keluar pada saat perang Badar. Mata daripada Qatadah ini itu keluar biji matanya. Rasulullah Muhammad SAW sembuhkan total. Bagaimana kemudian Abu Zar ketika terluka pada perang Uhud, Rasulullah Muhammad SAW itu menyembuhkan dengan sangat-sangat sepele kemudian. Maka mata yang terluka pada Abu Zar, diriwayatkan Abdurrahman bin Harits bin Ubaid, itu jelas sembuh seketika. Jadi mujizat apa lagi? Yesus dijangkali dengan mujizat-mujizat Rasulullah. Cuman kami nggak mau besar-besarkan, takutnya orang-orang ini menyembah Rasul kami, Nabi kami. Seperti itu, saudara ya. Jadi kalau Anda bercerita tentang mujizat-mujizat begitu, bagi Rasul kami itu kecil, itu hal sepele. Yang paling hebat mujizatnya itu adalah Al-Quran yang tidak terkalahkan di atas muka bumi ini. Silakan. Dari semua penjelasan Bang Zuma ini, itu mujizat Muhammad, yaitu ya membelah bulan dan sebagainya. Ini kau beli buku ini, dek, bentar dek. Ini cuma murah ini. Kalau kau nggak punya uang biar kau belikan. Kau mau kirim alamatmu di mana? Biar kau tunjukkan kau buku ini. 191 mujizat Nabi Muhammad. Tapi kau baca ya. Dia nyembah Nabi Muhammad. Ya, baca enggak, kalau mau biar kami sebutkan satu-satu kan, enggak 1 SKS 2 SKS malam ini enggak cukup lah, kami belajar lama. 4 SKS itu kalau mujizat Rasulullah. 4 SKS. Jadi baca, beli aja ini, murah ini. Kalau nggak mau aku kirim ke rumahmu ini. Kirim alamat, biar aku kirim buku ini. Oke. Bentar dulu, Bu Rifa, bentar. Ya, sedikit, Bang yang jadi masalah itu ya, Rasulullah SAW itu Nabi bermukjizat, diberi mukjizat. Terus Yesus itu diberi mukjizat itu sama lah dengan Nabi kami. Terus kenapa Tuhan kan? Silakan. Begini Bu, begini. Tadi yang kutanyakan sama Bang Juma itu adalah begini. Kan aku pernah bertanya kepada kaum muslim. Kutanya,
apakah mukjizat Muhammad yang telah dilakukan Muhammad dibilangnya adalah Al-Quran, benar kan? Iya. Oke. Begini, yang aku pertanyakan seperti apa? Gimana? Apakah benar kan? Putus suara. Putus suara, nggak kedengaran. Putus suaramu, Dek. Begini. Oh, yang dari pertanyaanku begini, yang melakukan seperti Musa, apa mukjizatnya dilakukan oleh Musa? Itu membelah laut. Siapa yang melakukan? Itu adalah Musa. Walaupun itu adalah izin dari Allah atau Allah, ya kan? Seperti yang kita alami atau kita tahu adalah seperti profesor atau penemuan seperti B.J. Habibie, itulah profesor. Apa penemuannya? Apa yang dilakukannya? Kenapa dia bilang dia profesor? Itu adalah dia hilang suaramu nggak jelas, nggak tertangkap maksudnya. Hilang suara. Saya kayaknya paham sebenarnya, saya paham. Mungkin maksudmu gini ya, saya ringkas saja pertanyaanmu. Kamu bertanya kepada orang Islam, apa mukjizat Nabi Muhammad? Mereka menjawab Al-Quran. Maka menurutmu Al-Quran karangan Nabi Muhammad, karena itu datang dari Nabi Muhammad. Begitu ya maksudnya? Atau gimana? Iya, demikian begitu. Itu. Saya paham. Diam. Biar jelaskan Bang Juma. Jadi Bang Juma, jadi Bang Juma, ketika dia bertanya tentang apa mukjizat Nabi Muhammad kepada umat Islam, lalu dijawab semua umat Islam Al-Quran. Nah, jadi di sini dia menangkap Bang Juma bahwa Al-Quran ini bukanlah datang dari Allah, tapi dari Nabi Muhammad sendiri. Karena ini mukjizat Nabi Muhammad. Dia belum mengerti apa itu mukjizat, Bang. Silakan, Bang. Iya. Itulah tadi saya katakan kepada saudara. Kalau Al-Quran itu dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maksudnya adalah karangannya. Bagaimana mungkin kemudian di dalam Al-Quran itu ada mukjizat dari segi keindahan sastra atau balaghah, al-jazul balaghah? Bagaimana mungkin Rasulullah kemudian menyusun kata-kata itu begitu indah, menyusun huruf demi huruf dan tanda tanpa kesalahan? Itu yang pertama. Yang kedua, al-jazut tasyrih, mukjizat Al-Quran, kandungan Al-Quran yang berasal dari Rasulullah, itu Anda bisa lihat dari segi hukum-hukum yang muncul di dalamnya. Bagaimana hukum itu ditetapkan, bagaimana kemudian tentang keadilan, kesempurnaan, begitu apik kemudian dan komprehensif. Dia hidup di 1400 tahun silam. Kamu bisa bayangkan, jangankan 1400 tahun silam, Anda tahu 50 tahun yang lalu gimana kehidupan manusia? 100 tahun yang lalu, jangan 50 tahun, beberapa 20 tahun yang lalu HP belum ada. Belum ada internet, belum ada kehidupan yang digital, serba digital, belum ada. 1400 tahun silam loh. Tidak ada penelitian, tidak ada perpustakaan, tidak tersentuh sedikit pun dengan ilmu pengetahuan. Mereka disebut orang-orang jahil. Tapi kok muncul sebuah buku dari sana bernama Al-Quran, usianya sudah 1400, hampir 1500, tapi saban hari isinya, kandungannya itu berkesesuaian kemudian dengan perkembangan zaman. Al-Quran bisa menjawab semua masalah kontemporer. Ini kalau karangan beliau tidak mungkin, mustahile. Mustahil. 1400 tahun silam, apa yang bisa kita buat kalau kita manusia biasa? Apa ilmu apa yang bisa kita dapatkan dari sana? Coba, Yesus memberikan kita ilmu apa? Dia Tuhan loh. Ilmu apa yang bisa kita gunakan dari Yesus yang bermanfaat hari ini? Apa yang hari ini bisa kita gunakan dari Yesus yang adalah Tuhan? Keledai, Bang. Hukum kasih. Mengutuk pohon ara. Gitu. Minjam keledai. Kedelai tanpa izin. Ada Bang. Kalau seandainya kita pinjam uang sama Oten, mereka nggak boleh nolak. Apaan? Apakah bisa menjawab kemudian pembahasan yang muncul di masa ini?
Tidak bisa. Coba aja Mengasihi Anda. perampok, Gurunda. Itu bisa dipakai. Nggak bisa. Ya, Ini Tuhan. mengasihi koruptor. Masa nggak bisa coba. sih? Coba. Apa yang bisa kita pakai? Sedangkan Al-Quran muncul dari segi skematis atau statistik ilmu, ya, matematika yang ada, perhitungan yang ada dalam Al-Quran tentang apa yang tidak bisa dibahas dengan Al-Quran. Bagaimana kemudian buku ini mengungkap hal-hal yang gaib, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi, mengungkap isi hati orang-orang kafir, mengungkap isi hati orang-orang munafik, mengungkap makar mereka dan membalasnya, pembalasan yang akan muncul terhadap mereka. Ini kalau seorang manusia biasa, satu lini aja tentang ekonomi aja sudah bubar. Ya Allah, Insya Allah. 1400 tahun silam itu. Saudara kira apa? Kehidupan itu kayak mana? Pakai sandal pun orang belum. Hah? Apalagi mau pakai jam tangan. Mengampuni koruptor. Salam 271. Dan yang terpenting kemudian adalah di dalam Al-Quran yang begitu banyak ayat, yang begitu banyak hukum, yang begitu banyak keadaan, semua permasalahan dijawab, masalah-masalah kontemporer dijawab, perkembangan zaman terjawab, ekonomi, politik, pendidikan, militer, semua diurai dalam Al-Quran. Ajaibnya tak ada satupun data di dalam kitab ini bertentangan satu sama lain. Boleh izin? Iya, Bunda, silakan. izin tunjuk data. Nggak boleh. Yang dibesarin. Lanjut. Host, cari dulu. Ini teman-teman Kristen ya, bukti bahwa Al-Quran itu datangnya dari Allah. Nah, tuduhan kalian kan nih. Tugas angin mengawinkan benih tumbuhan di surah Al-Hijr ya. Nih, ayat 22. Cari ya. Kemudian Gunung Pelangi di Al-Fatir ayat 27. Di semua terbukti ya. Mana Rasulullah pernah tengok-tengok ini ya. Semua kehidupan berasal dari air. Surah An-Nur ayat 45. Habisnya aku mau Mawar tunjukin merah mujizat nebula. Bible dong, Ar-Rahman Bang ayat- Adil dong ya. Aku mau tunjukin mujizat Bible dulu nanti setelah Bunda Oke. Rahma. Mawar merah sebentar bang biar kamu nggak lagi nuduh-nuduh ya bahwa ini karangan Rasulullah. Mawar merah nebula Rahman ayat 37. Pembentukan manusia surah Al-Mu'minun ya, Al-Mu'minun ayat 12 ini janin ya, pembentukan janin dalam tubuh manusia. Mana belum, kalau itu belum ada mikroskop ya. Mikroskop belum ada. Garis edar tata surya surah Al-Nabiyah. Surah Al-Anbiya ayat 33. 7 struktur lapisan bumi dan langit. Ini ada semua dalam Al-Quran ya. Ini jangan lagi menuduh ini karangan Rasulullah. 2 air laut tidak menyatu. Surah Ar-Rahman ayat 19-20 ini. Pertemuan 2 air laut tapi tidak menyatu. Oke, ini ya, tengok ya. Terpisah tidak menyatu nih. Ini udah ada di Al-Quran loh. 1600 tahun yang lalu. Kenapa beliau tahu? Nah ini terbentuknya air hujan surah Rum ayat 48 terbentuknya air hujan sudah disampaikan oleh Allah semua. Sidik jari Al-Qiyamah ayat 3. Udah ada sekarang baru-baru sidik jari itu belum ada zaman modern baru ditemukan ya. Api di dasar lautan surah At-Tur ayat 6 ayat 8. Black hole surah Al-Takwir ayat Bible 15, juga 16. banyak mukjizatnya. Saya mau nunjukin sama Tiang Bunda langit Rahma kan ini. tiang langit. Bukan, Teori Big Bang. Bunda Rahma nggak tahu Surat sih Bible. Anbiya. Biar ku selesaikan nih, biar ku selesaikan. Ya, Orang selalu siap. nuduh-nuduh selalu Rasulullah ini si Oten ini. Teori Big Bang surah Al-Anbiya ayat 30. Coba cari ya semua ini cara kerja otak. Mengambil keputusan, cara kerja otak ya. Ada di surah Al-Alaq ayat 15 sampai 17. Sungai di dasar laut. Ini kenapa Rasulullah belum ada dulu orang menyelam ke dasar laut ya. Surat Al-Furqan ayat 53. Banyak kali ya yang disampaikan Allah dalam Al-Quran itu bukan Ngerti. karangan manusia. Silakan. Udah tengok kan? Oke. Bible dulu mujizat Bible dulu menurut pandangan para boleh. scholar ini. Ini keren ini.
Belum siap, Bentar, belum. nggak sedikit aja. Aku nggak lama, cuman 1, 2, 3, 4 ini aja nih. Ini menurut para scholar kalian ya. Scholar kalian bilang, kalian cari nih siapa namanya, si Van Niftrik dan B.J. Bolan dalam buku-bukunya ini nih, Dogmatika Masa Kini BPK Jakarta 1967 halaman 298. Cari Juven ya. Aku mahasiswi, makanya aku kerjaku gini nyari-nyari buku ini aku. Apa kata dia? Kita tidak usah malu-malu bahwa terdapat berbagai kekilafan di dalam Alkitab. Kekilapan-kekilapan tentang angka-angka, perhitungan, tahun, dan fakta, dan tak perlu kita pertanggungjawabkan. Kekilafan-kekilafan itu pada caranya isi Alkitab telah disampaikan kepada kita, kata dia. Terus kata si Mulder lagi. Bentar sedikit aja. Ini aku nyari-nyari nih. Di si Mulder, pembimbing ke dalam perjanjian lama BPK Jakarta 1963 halaman 205. Dibaca. Kata dia apa? Jadi benarlah Daud itu pengarang Mazmur yang 73 jumlahnya? Hal itu belum tentu. Sudah beberapa kali kitab suci menjumpai gejala bahasa orang Israel suka menggolongkan karangan-karangan di bawah nama orang yang termasyur. Waduh, kok gini mujizatnya? Nah, kata si Walter Lamb di dalam buku tafsiran Kejadian halaman 58. Susunan semesta alam diuraikan dalam kitab Kejadian 1 tidak dapat dibenarkan lagi oleh ilmu pengetahuan. Nggak apa-apa, nanti kitabnya bisa direvisi kok, aman-aman. Tenang kamu, tenang. Jangan khawatir. Kata R. Sudarmo dalam Ikhtisar Dogmatika BPK Jakarta 19. Satu lagi, tinggal 2 ini. Aku capek mencarinya. Nggak apa-apa, aku bacakan buatmu. Ya kan, kita edukasi di sini. Dilihat dalam halaman 47. Sedikit ini mujizat kitab kalian. Dengan pandangan bahwa kitab suci hanya catatan saja dari orang, maka diakui juga bahwa di dalam kitab suci mungkin sekali ada kesalahan. Ini Roh Kudusnya kemana ini? Nah, terus kata Sudarmo ini lagi nih, dalam Ikhtisar Dogmatika BPK Jakarta 1965 halaman 49. Di dalam perjanjian baru pun ada kitab-kitab yang diragukan. Antara lain surat Wahyu dan Yakub. Nggak tahu lagi lah aku. Itu nggak urusan aku lah. Itu urusan kalian tuh. Ya, itu urusan kalian. Lanjut. Oke, dari penjelasan dari Bang Zuma, masuk akal, aku terima, dan Bunda Rahmat juga aku terima. Oke, jadi Sorry, kok nggak ada suara ya? ada bang. Jadi pertanyaannya lagi sebaliknya, kalau memang itu dari Allah itu sendiri atau dari Allah itu sendiri, Al-Quran itu buku Al-Quran, bukan isinya, buku Al-Quran itu. Kenapa kalau ditanya kepada kaum muslimin bahwa mukjizat yang dilakukan Al-Quran adalah itu Muhammad itu sendiri, berarti buku itu adalah mukjizat Muhammad. Kenapa demikian? Kalau memang dari Allah itu sendiri, kenapa dibilang mukjizat? Dari tadi kok udah dijejali mata data. Sabar Bunda, biar dijawab Bang Zuma. Masih botol gimana? Nggak apa-apa, namanya juga Kristen, santai. Begini, kalau memang itu dari Allah, dari Allah itu Al-Quran, buku itu, kenapa dibilang mukjizat Muhammad? Ya, baik. Allah sampai bersumpah di dalam Al-Quranul Karim, lalu mengatakan, Bismillah, ma dalla sahibukum wa ma gawa. Nabi Muhammad itu tidak sesat dan tidak pula keliru. Wa ma yantiku anil hawa, dan tidaklah yang diucapkannya itu menurut hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, melainkan yang diucapkan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan kepadanya oleh Roh Kudus yang sangat kuat. Jadi Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Roh Kudus. Allah menyampaikan wahyunya kepada Roh Kudus. Roh Kudus menyampaikan kemudian kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'auha la abdihi ma auha. Lalu disampaikan wahyu kepada hambanya Nabi Muhammad
apa yang telah diwahyukan oleh Allah kepadanya. Jadi Allah menyampaikan kepada Roh Kudus menyampaikan kemudian kepada Rasulullah. Itu yang diterangkan Al-Quran. Lalu Allah malah menantang orang-orang Arab pada masa itu. Apa tumaruna ala ma yara. Maka apakah kamu wahai orang-orang musyrik Mekah hendak membantahnya tentang apa yang kalian lihat itu? Tentang apa yang Rasulullah Muhammad SAW alami. Walaqad ra'ah naslatan ukhra. Dan sungguh Nabi Muhammad benar-benar melihat Roh Kudus pada waktu yang lain, inda sidratil muntaha, yaitu pada saat dia berada di Sidratul Muntaha. Jadi Rasulullah Muhammad SAW kemudian menerima wahyu dari Roh Kudus, dari Allah melalui Roh Kudus. Dan Yesus pun mengatakan hal itu. Isa juga mengatakan itu. Wa isqala rabbuka lil malaikati. Wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Beliau sudah sampaikan itu. Akan datang seorang nabi bernama Ahmad. Lalu di dalam Yohanes 16, benar jika aku pergi menurut kalian, sebab kalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Namun ketika ia datang, dia akan memuliakan aku. Dia akan menyampaikan segala sesuatunya tentang keadilan, hukum-hukum dan penginsapan dunia akan dosa. Dia akan memuliakan aku, dan apa yang didengarkan itulah yang diucapkan. Dia tidak mengatakan apa-apa dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarkan itulah yang disampaikan. Itu yang terjadi terhadap Rasulullah. Maka adalah Al-Quran itu kemudian. Demikian. Berarti intinya inilah Al-Quran itu adalah dari Allah, bukan mujizat dari Muhammad. Benar Ya. kan? Apalah Juven? Dari tadi Sama Bang Juma udah seperti Nabi Musa. jelasin. Apakah Nabi Musa bisa membelah lautan? Tidak bisa. Semua itu dilakukan Nabi Musa dari Allah. Iya, Yesus apa bisa membangkitkan orang mati dari dirinya? Tidak bisa. Yang dilakukan oleh Yesus itu adalah dari Allah. Tidak bisa dari diri sendiri. Gitu Bang. Paham? Saya tanya ya, kita kasih data lagi Daeng, Gurunda. Iya. Berarti intinya ini Sebentar Bang, biar kau pinter Bang. Ini besar dulu host. Nih di Bibelmu sendiri nih ya, apa itu mukjizat? Di ketika Petrus ya berteriak kepada ini orang-orang Israel ya, itu orang-orang Israel. Tapi ya entahlah kalian ini. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan. Jadi dia udah dipilih oleh Tuhan ya, seorang yang telah ditentukan oleh Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah. Siapa yang lakukan? Allah. Dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus. Dia ini Yesus. Dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Jadi Yesus bermukjizat itu yang Allah yang melakukan melalui perantaraan Yesus. Karena Tuhan tidak boleh turun ke bumi, nggak bisa, Allah Maha Besar. Itu ya, jadi dia bermukjizat itu atas izin Allah, kehendak Allah melalui perantara Yesus. Oke, itu namanya mukjizat. Jadi Nabi Isa, Nabi Musa, Rasulullah SAW bermukjizat itu atas izin Allah, kehendak Allah. Oke, lanjut. kalau kita nyambung dari penjelasan Bunda Rahma nanti beda lagi dari Enggak, kamu paham nggak arti mukjizat Juven itu aja kuenya? Kamu paham nggak? Itu udah tamu kok. paham. Nggak, kamu paham nggak? Paham? Apa itu Adalah yang mukjizat? dilakukan. Ya yang terjadi atau contohnya lah kan Musa membelah laut itu kan mujizat. Berarti yang dilakukan Itu yang melakukan Musa atau Tuhan? Musa, tapi kehendak siapa? Musa dari datang dirinya sendiri. Musa yang membuat itu sendiri. Iya, memang bukan tapi dari kehendak. Oh ya udah paham berarti. Ya sama berarti. Ya Al-Qur'an itu datang dari Nabi Muhammad, bukan dari dirinya sendiri tapi datang dari Allah. Udah paham kurasa ya, nggak usah diulang-ulang. Apalagi pertanyaanmu biar nggak pusing kita. Nanti ku tunjukkan mukjizatnya Bible, nanti terkaget. Apa ya? Tunggu. Sebelum ke Juven ini pengen nanya, ini mujizat bukan ini jatuhnya ya? Tunggu ya. Nah, nih Pin dari tadi Pin, mukjizat Bible Pin. Ya, enggak dong, Biblos sama bukan mujizat, itu kan tulisan.
Jadi ini dari Premier Christianity.com ya kawan-kawan ya. Mohon siap-siap. Jadi di Premier Christianity.com itu dia mengulas mengenai fakta-fakta penyaliban. Nah, lalu kemudian tunggu ya. Duh, aku kalau si Kelvin data aku berdebar-debar jantung aku. Berdebar-debar jantung aku. Tunggu ya. Ya Allah. Tidak. Enggak, ini tulisan-tulisan, ini bukan parade patung. Ini tulisan-tulisan. Bukan. Tulisan. Nah, oke. Ini sip udah ya. Ini dari Premier Christianity.com ya kawan-kawan. Nah, ini tentang autopsi penyaliban. Jadi judulnya ini autopsi penyaliban ya. Nanti ada poin di sini yang gue tanyakan, ini tuh sebagian dari mujizat pembuktian Yesus bangkit atau gimana gitu. Nah, di sini dikatakan begini. Orang-orang dibunuh dan bunuh diri dengan berbagai cara kreatif yang tidak pernah dimuat di koran. Saya terkejut melihat banyaknya orang yang meninggal secara tidak sengaja karena mati lemas sebagai sarana kepuasan seksual. Reaksi fisiologis yang aneh ini adalah rasa malu terakhir dari pria yang disalib. Ereksi dan ejakulasi karena mati lemas secara perlahan. Nah, itu mujizat tuh kan. Udah aku bilang kan berdebar-debar jantungku. Ini yang nulis Kristen sendiri ya? Tapi yang siapa jagung? Nah itu, ini bagian ereksi dan ejakulasi ini bagian dari mujizat atau gimana? Agak bingung saya. Silakan. Aku bilang kalau dia buka data jantungan awak, aku bilang. Oke, lanjut ya. Makan dulu. Dari yang kedua tadi mengenai Umi. Oke. Di skip saja, nggak apa-apa lah. Nggak usah dipikirin Juven itu nggak usah. Ya fokus ke Bang Zuma aja Juven. Fokus ke Bang Zuma aja. Kalau nggak nih kita mau sapa John dulu. Ya lanjut. Mengenai kita dulu sama orang kaum muslim di sini, apakah benar gelar Muhammad itu adalah ummi dalam arti buta huruf, nggak bisa baca? Silakan Bang Zuma. Jawab aja iya atau tidak. Iya. Betul. Oke. Jadi pertanyaannya, kan gini ceritanya. Iya. Muhammad berada di dalam goa. Turunlah mukjizat Allah dari surga melalui malaikat Jibril pada Muhammad. Ya, terus Apa kata malaikat Jibril? Iqra. Apa itu Iqra? Bacalah. Kalau memang kita ikutin dari istilahnya lah ya. Contohnya Bang Zuma menyuruh orang yang nggak bisa baca membaca, apakah dia bisa baca? Mana? Apakah dia bisa baca? Ya tidak bisa lah. Tidak bisa. Kalau memang itu memang benar Muhammad itu nggak bisa nulis atau nggak bisa baca, apakah dia sudah mengikuti perintah Tuhan tersebut? Maksudnya apa ini? Kan ini malaikat Jibril datang kepada dia. Terus? Katanya mengenai wahyu ini kan, wahyu. Mau terjemahkan lagi nggak Bang bahasa dia Bang? Udah nggak bahasa, udah paham, udah paham. Gini loh, gini. Iya, kan, iya. Malaikat Jibril datang kepada Muhammad. Tetapi kita tahu dulu bahwa Muhammad itu nggak bisa baca dan nggak bisa nulis. Iya. Benar kan? Oke, udah. Saya udah paham. Nah sekarang gini. Terus malaikat Jibril mengatakan kepada Muhammad, Iqra, itu bacalah. Oke. Jadi gimana itu? Oke. Bisa tidak Anda membaca situasi? Saudara Jupen. Apa Bang? Bagaimana cara Anda membaca situasi? Apakah harus dengan Anda tertulis atau dengan pikiran orang bisa membaca? Jadi yang maksud malaikat Jibril apa yang dibaca? Nah, oke. Sebelum saya menjawab itu, saya minta dulu penjelasan dari saudara. Bisa tidak orang itu membaca dengan perasaan?
Ya namanya orang yang bisa baca, nggak bisa baca lah. Enggak, saya tanya dulu, apakah kemudian orang itu bisa membaca dengan perasaan? Kalau Membaca sesuatu dengan akal bisa enggak? bisa, tapi kalau Bisa. contohnya Ya, bisa. Oke, Kalau contohnya, oke. ini kan- Itu dulu. Sekarang saya jawab pertanyaan saudara. Jadi ketika malaikat atau Roh Kudus datang, Iqra, baca. Di situ tidak sedang mempertontonkan tulisan. Tetapi Rasulullah dituntut kemudian untuk meneguhkan, baca, olah, telaah, pikirkan, renungkan, tadabburi. Apa itu? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min alaqa. Tuhanmu Allah telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ini Rasulullah sedang diminta membaca dengan alam pikirannya tentang Allah. Iqra wa rabbukal akram, baca, dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Tuhanmu Allah mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Hal-hal ini, item-item ini yang minta Jibril untuk dibaca, bukan tulisan. Bukan ada tulisan, Rasulullah baca, ini kagak. Rasulullah diminta untuk membaca apa itu? Baca alam semesta ini. Baca semuanya. Baca dengan pikiranmu, baca dengan perasaanmu, baca dengan kulitmu, baca dengan waktumu. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu dengarkan, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dan Rasulullah lagi bertahanut, lagi berpikir, lagi menelaah alam semesta, lagi mencari apa yang sedang terjadi dengan umatku. Ada apa dengan bangsa ini? Ada apa dengan bangsa jahiliyah ini? Oh Tuhan, tunjukkan sesuatu kepadaku, tunjukkan dirimu kepadaku, berikan petunjuk. Apa ini semuanya? Kenapa bangsaku seperti ini? Ada apa dengan ini semua? Sejahil-jahilnya mereka jauh lebih jahil. Ya Tuhan, dia belum menyebut Allah. Lalu kemudian datang Roh Kudus. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi Muhammad kaget. Dia kaget sampai dia ketakutan. Pulang kemudian minta diselimutin. Kenapa? Dia tidak pernah membayangkan kalau dia itu ternyata adalah Nabiullah. Ternyata dirinya adalah manusia pilihan Allah. Dia tidak pernah bayangkan itu. Tidak seperti orang di sebelah. Entah siapa-siapa, dia ngaku sendiri Rasul. Beliau nggak tahu, bahkan sampai dia stres tinggi. Rasulullah, ini ada apa dengan aku? Bisikan itu datang lagi, wahai istriku. Makhluk itu datang kepada aku dengan mengatakan secara terang. Aku melihat dan aku mendengarkan. Bahkan aku ditekap sampai aku sesak napas, kata Rasulullah. Akhirnya istrinya membawa ke pamannya. Lalu pamannya mengatakan, haza namus, ini adalah namus. Apa itu? Yang pernah datang kepada Nabi Musa, pembawa hukum Allah. Makanya namus itu artinya hukum. Inilah yang datang kepada Nabi Musa yang membawa hukum Taurat, dan akan datang kepada Nabi Muhammad membawa hukum juga atas dunia. Makanya dikatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ini diuraikan kemudian dalam Yesaya 29 nomor 12. Apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan Iqra, baca, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Dan tak ada nabi di tengah-tengah Bani Israel yang menerima kitab ini. Seperti ini keadaannya, kecuali Rasulullah Muhammad SAW. Apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan baca Iqra, maka mereka kemudian tidak akan pernah bisa dia tidak akan bisa membacanya. Apa kata dalam bahasa Ibrani-nya? Qara. Dalam bahasa Arabnya Iqra. Dalam bahasa Ibrani-nya Qara. Sama, baca katanya.
maka dia akan mengatakan, aku tidak dapat membaca, aku tidak bisa membaca. Maka Nabi Muhammad SAW dituntun kemudian, Bismi rabbikal ladzi khalaq, baca dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Artinya Rasulullah tidak sedang diajari untuk membaca sesuatu. Nah, kalau Anda mengatakan dia tidak bisa membaca huruf, Al-Quran mengatakan apa? Ma ya'tihim min zikri min rabbihim. Itu dikatakan seperti itu. Beliau diturunkan kemudian Al-Quran kepada mereka Rasulullah, kepada dia Rasulullah, ayat-ayat yang ada kemudian kepada beliau. Ya, Al-Quran menerangkan itu. Bagaimana Rasul kemudian menerima Al-Quran dan dikatakan dia adalah seorang Rasul dari Allah yang membacakan lembaran-lembaran yang suci. Jadi Rasulullah tidak mungkin kemudian membacakan kemudian lembaran-lembaran ini kalau Rasulullah itu buta huruf. Itu nggak mungkin. Makanya diterangkan dalam Al-Quranul Karim, Rasulun minallah yatslu suhufan mutakhara. Seorang dari Rasul utusan Allah yang membacakan lembaran-lembaran suci Al-Quran. Berarti beliau tidak buta dalam arti kata ummi, dalam arti kata mohon maaf tidak mengetahui. Justru manusia yang paling jenius di atas muka bumi ini adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya manusia paling jenius yang tidak terkalahkan adalah beliau. Tak ada kalah jenius manusia selain Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira begitu, Bang. Silakan. Oke. Dari penjelasan Bang Juma, tentu tadi bilang kata Malaikat Jibril, bacalah. Tapi Juma menembakkan, bacalah sekeliling-kelilingmu, situasi dan kondisi. Tapi kalau aku cari nggak ada kayak gitu, Bang Juma. Oh iya, buktinya Rasulullah Muhammad setelahnya kemudian diperintahkan apa? Menjelaskan segala sesuatunya kan? Tentang Allah, tentang alam semesta, tentang akhirat, tentang manusia, tentang embrio, semua dijelaskan kemudian. Dengan apa? Afalan ta'qilun, afalan tatafakkarun. Karena pola Islam itu ujung-ujungnya adalah ikra, baca. Ujung-ujungnya adalah ikra, baca. Semua umat Islam itu ujung-ujungnya ikra. Dan semua kehidupan di atas muka bumi ini sampai pada tujuan, manusia mencapai tujuannya karena ikra. Orang menjadi profesor karena ikra, menjadi dokter karena ikra, menjadi polisi karena ikra, menjadi tentara karena ikra, menjadi presiden karena ikra, menjadi guru karena ikra, menjadi ustadz karena ikra. Semua orang menemukan listrik karena ikra, orang menemukan komputer karena ikra, orang menemukan kemudian HP karena ikra, orang menemukan apapun itu karena ikra. Ada yang ditemukan di atas muka bumi ini bukan karena ikra? Apa? Semua karena ikra. Jadi Al-Quran itu hikmahnya. Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Karena pada saat itu tidak ada huruf yang mau dibaca, tidak ada apapun yang mau dibaca. Semuanya. Coba, Anda bangun tidur, yang pertama Anda lakukan apa? Membaca. Apa itu? Berpikir. Ikra, membaca itu artinya berpikir, menelaah. Ketika Anda kemudian duduk lalu berpikir, itu Anda sedang membaca tuh. Bukan berarti ada huruf, tidak. Anda sedang membaca uraian-uraian, ion-ion, mengantarkan saraf-saraf Anda akan mengantarkan Anda membaca dengan perasaan. Coba, ini besok saya akan pergi, tapi gimana ya? Seharusnya saya itu gini. Saya berangkat jam sekian, lalu kemudian nanti saya ketemu dengan ini nih. Saya akan katakan, itu sedang membaca, Cak Ayu. Itulah yang dimaksud tadi. Ikra, baca dengan akalmu, baca dengan pikiranmu, baca dengan matamu, baca dengan hatimu, baca dengan perasaanmu. Jadi cakupan Al-Quran itu memang sangat luas. Sedangkan saudara hanya menggunakan terjemah. Nggak bisa. Nggak bisa. Makanya Al-Quran itu hanya sampai kepada orang-orang yang berakal sehat. Demikian. Pertanyaan yang sama, kalau boleh. Oke. Bang, saya ingin pertanyaan yang sama.
Oh, Yohanes dalam kisah para rasul 4 ayat 13 itu disebutkan buta huruf dan idiot. Pertanyaan saya, bagaimana orang buta huruf dan idiot bisa nulis kitab? Nih ya, agramatoi aisin kayak idiotai. Coba dibesarkan dikit dong. Halo, mana nih? Oke. Bang Sadri, tolong besarin. Ini di room KST kita. Di room KST kita, Pak De. Ah, Jadikan moderator Ya. salah satu KST biar ada yang bisa bantu besar kecil besar ini kecil, Kak. agramatoi, coba kita Ada ya. Bang Handi. Kita terjemah. Kita terjemah. Apa? Buta huruf ya. Nih. Terontes deten tau petrau persian kai yanes kai kata lebu menai hoti antropoi agramatoi aisin kai idiotai. Mana? Pade noise. Idiotai. Pade noise. Enggak apa, bentar. Nah, pertanyaan saya, bagaimana orang yang buta huruf dan idiot bisa nulis kitab? Ada Yohanes, surat Yohanes 1, surat Yohanes 2, dan Wahyu. Gimana caranya? Lanjut. Sebelum dilanjut, aku ingatkan dulu Pade, aku bukan Sadli. Lanjut. Sorry. Lanjut. Lanjut, Juven ditanya sama Pak Pade. Bagaimana seorang buta huruf bisa menulis Injil Matius? Tuh, ayo. Yohanes itu tadi katanya. Injil Yohanes. Oke. Kalau menjawab itu simple. Itu kan dalam ayat tersebut tidak menuju kepada seseorang, hanya menjelaskan aja. Oke. Balik sama Bang Juma. Tadi kalau kita lanjut dari penjelasan Bang Juma, Jawaban apa itu Kita anjir? mengatakan tidak merujuk kepada seseorang. Bentar Bang Kores. Ini ngawur dia. Ini ada Petrus, ini ada Yohanes. Katamu nggak merujuk seseorang. Besarkan Mbak Esti. Ini perlu diculuk matanya ini. Kalau mengatakan ini tidak merujuk seseorang, ini Petrus, Yohanes, idiot, ya apa namanya, buta huruf dan idiot. Bagaimana orang buta huruf dan idiot bisa nulis kitab? Itu pertanyaan saya. baca dulu terjemahannya dulu, jangan mengartikan dalam satu kata. Loh, Tulis dulu. aduh, ada yang ngubungin. Lanjut dulu Bang. Itu ada di KPR 413 yang Satsugi. Cuma bagian idiotnya itu nggak diterjemahin, itu yang menyebalkannya. Kalau begitu, balik lagi daripada Bang Zuma. Kalau memang apa itu Muhammad itu buta huruf nggak bisa baca, kan dia menyuruh sahabat-sahabatnya, bukan dia yang menulis, tapi dia menyuruh sahabat-sahabatnya, dia mengatakan begini. Apakah dia memeriksanya kalau itu benar atau tidak? Padahal dia, bagaimana dia bisa memeriksa padahal dia tidak bisa baca? Begitu. Udah dijawab belum pertanyaan saya? Itu dia lagi ngomong Pak De. Bang Zuma? Ya. Dia nggak. Oh, dia pertanyaan mau guru ngomong. saya nggak dijawab ya. Oke, nggak apa-apa. Satsugi dia nggak punya kemampuan menjawab Satsugi. Biar ini aja sama Gurunda. Iya. Jadi kalau Anda berbicara mengenai bagaimana bisa dia justru karena itu bukan hasil penyelidikan. Apa yang didengarnya itu yang disampaikan, mau benar, mau salah, mau serong, mau bengkok, mau lurus, mau lemput, mau tegak atau apapun itu. EGP yang jelas yang datang wahyu itu kepadaku harus disampaikan. Biarkan orang yang menilai, biarkan alam semesta ini yang berbicara, biarkan akal manusia yang menilai, biarkan ilmu pengetahuan yang menegurnya, biarkan masa yang kemudian mendeteksinya.
itu salah atau benar, itu karangan atau wahyu dari ilahi. Itu cara pewahyuan, tidak perlu penyelidikan seperti surat kabar. Cara kabur. Kalau Itu surat cara kabur. kabar kudu wajib kemudian diselidiki dulu, diteliti dulu. Karena jangan sampai tidak sesuai dengan fakta. Kalau pewahyuan, ya tidak ada itu penyelidikan. Ini benar atau tidak ya? Ini benar atau tidak ya? Ini benar atau tidak? Tidak. Tidak ada yang kayak gitu-gitu. Apa yang diwahyukan itu yang dikatakan. Apa yang disampaikan itu yang ia sampaikan. Apa yang dia terima itu yang kemudian dia uraikan di hadapan umatnya dan di hadapan dunia. Makanya dikatakan kemudian dalam Al-Quranul Karim, ma dalla sahibukum wa ma gawa. Kawanmu Nabi Muhammad itu tidak keliru, tidak salah. Wa ma yantiqu anil hawa, dan tidaklah yang diucapkannya itu berupa Al-Quran menurut hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Tidak lain yang diucapkan itu adalah wahyu yang diwahyukan. Jadi tidak perlu dari mana dia tahu kemudian kalau itu adalah benar atau salah. Tengok apa yang terjadi hari ini. Bagaimana Al-Quran menjelaskan kemudian apa yang ditemukan oleh ilmuwan. Dijelaskan 1400 tahun silam. Jadi pertanyaan Anda itu harusnya Anda nggak kabur. Anda bertanya seperti ini harusnya menjadikan Anda itu tersadarkan, sehingga pengaruh roh jahat yang ada pada diri Anda sampai Anda menyembah anak orang itu bisa keluar dari diri Anda, bisa kabur. Bukan Anda yang kabur.